Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini kami berada di Desa Gumeno, Kota Gresik, tepatnya di Masjid Jami'i Sunan Dalem. Perkenalkan, saya Jogi Samuel Christopher Pektahan, NPM 210710100175. Sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, saya Karin Andin Cynthia Dewi dengan NPM 210710101021. Perkenalkan, saya Arinda Primadini dengan NPM 210710101113 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Sulfani dengan NPM 210710101176 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Saiful Omar Said, NPM 2107110217. Baik. Jadi maksud dan tujuan kami hadir di tempat ini yakni untuk sedikit meliput mengenai upacara adat sanggring atau kolak ayam yang umum dilaksanakan oleh masyarakat daerah Gumeno. Mari kita saksikan sedikit liputan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan di sini bersama aku Arinda Primadini dan teman saya Karin Andin Cynthia Dewi dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami ingin meliput acara tradisi kolak ayam. Yuk intip keseruannya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya. Di sini kami dari mahasiswa UPN. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya ini Pak? Dengan Bapak Sudi, Ketua Panitia. Baik. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai kami terkait dengan tradisi kolak ayam ini Pak? Sedia. Pak, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu tradisi ini tuh sudah dilakukan dari tahun berapa ya Pak? Untuk tradisi ini sudah berjalan 497 tahun yang lalu. Jadi umurnya itu sekitar 497. Kalau boleh tahu itu gimana Pak sejarahnya kok bisa dinamai dengan kolak ayam ini? Kolak ayam ya. Iya. Jadi selama ini mungkin yang identik dengan kolak itu kan ada ubi dan lain-lain itu juga. Tapi ini adalah kolak ayam. Ini adalah tradisi yang satu-satunya yang ada di Desa Gumeno, kecamatannya Gresik di Masjid Jami'i Sunan Dalem. Ini bermula dari inisiatif dari Kanjeng Sunan Dalem, anaknya Sunan Giri. Pada waktu itu dia sakit, dia berusaha untuk cari obat, tidak menemukan, akhirnya dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, bermimpi untuk bikin kolak ayam ini. Akhirnya di malam 23 Ramadan diminum dan dengan ridha Allah akhirnya sakitnya sembuh. Baik Pak, kalau boleh tahu siapa ya Pak Sunan Dalem itu dan kenapa masjid ini itu dinamakan dengan Sunan Dalem? Sunan Dalem itu putra pertama dari Sunan Giri. Jadi masjid ini dinamakan Sunan Dalem karena yang punya ide untuk bikin masjid ini adalah Sunan Dalem. Baik Pak, kalau boleh tahu gimana sih Pak pelaksanaan kolak ayam terjadi ini Pak? Mulai dari awal hingga akhir itu bagaimana Pak kalau dari Bapak sendiri mungkin? Oke, untuk pelaksanaan kolak ayam ini sebenarnya melakukan tradisi, jadi artinya itu pelaksanaannya mulai malam 22 sampai malam 23, endingnya kita malam 23 habis sholat maghrib itu kita buka bersama dengan menu kolak ayam itu. Baik. Kan selain dengan keunikan adanya kolak ayam itu, apalagi Pak kalau boleh tahu keunikan yang terjadi saat tradisi ini? Banyak untuk unik-unikannya itu, artinya dari proses memasaknya dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi kaum wanita atau kaum perempuan tidak boleh masuk ke area dapur yang dilakukan. Jadi yang masak adalah kaum laki-laki. Itu sih uniknya. Kalau boleh tahu juga kenapa Pak yang memasak itu kaum laki-laki, kenapa bukan yang perempuan gitu Pak? Oke, sekali lagi kita hanya meneruskan tradisi atau mewarisi daripada leluhur kita, yaitu dari Sunan Dalem. Jadi selama ini
tidak ada aturan baku bahwasanya perempuan tidak boleh masuk, tapi kita tetap melaksanakan tradisi itu. Ada namanya tradisi harus kita laksanakan. Dan kita sering banyak kejadian, artinya kalau perempuan masuk ke dalam dapur itu ada kejadian yang nggak kita inginkan itu terjadi, entah itu bisa nggak matang, entah itu terjadi kecelakaan dan lain-lain. Berarti kalau laki-lakinya ini hanya kayak didatangkan dari luar atau hanya warga sekitar saja, Pak? Diutamakan warga sekitar sini, jadi yang luar sampai saat ini belum ada. Berarti kayak bekerja sama bahu-membahu gitu ya, Pak ya? Betul. Kesukarelaan. Baik. Untuk pertanyaan, Untuk keutamaan dari tradisi ini itu apa ya Pak? Yang menguntungkan untuk masyarakat di desa ini sendiri? Keuntungannya sih satu sih kita menjaga tradisi ini satu bersama, ya kan, menjaga sekali lagi ini adalah warisan leluhur dari Kanjeng Sunan Dalem, jadi harus kita lestarikan satu. Yang kedua, menciptakan suasana dalam bulan Ramadan ini kebersamaan, supaya dalam proses ibadah dan lain-lain itu kalau bersama itu kan juga nyaman. Dan untuk meningkatkan amal ya kan, untuk menyambut tamu pasti kan butuh beberapa dana untuk menyambut tamu tadi. Itu aja. Lalu apabila tradisi ini tidak dilakukan itu apakah ada sanksi atau kejadian yang biasanya dialami ya Pak oleh warga masyarakat di sekitar sini Pak? Itu sugesti sih, artinya kita selama ini nggak pernah meskipun musim pandemi kita tetap melaksanakan untuk tradisi ini. Jadi dari awal sampai sekarang nggak ada yang setiap tahunnya itu ada yang bolong, jadi setiap tahun kita harus melaksanakan. Lalu untuk peserta yang bisa mengikuti tradisi sanggeringan ini apakah hanya dari warga masyarakat di sekitar desa ini saja atau boleh ya Pak kalau misalkan dari masyarakat desa luar itu ikut mengikuti upaya tradisi ini Pak? Kalau untuk acaranya itu terbuka untuk umum. Setelah habis sholat asar itu terbuka untuk umum, tapi untuk pendaftaran ikut dalam memasak ini diutamakan warga sekitar desa Sanggringan. Lalu untuk atau nilai yang terkandung di tradisi sanggeringan ini apa ya Pak? Kira-kira yang bisa dipetik sebagai warga masyarakat di sekitar tetap kita utamakan kebersamaan tadi, jadi untuk menumbuhkan silaturahmi persaudaraan antar semua warga. saya mau bertanya lagi Pak, untuk perbedaan sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu apa Pak? Untuk ini tradisi sekolah ayam, apakah pesertanya dibatasi atau bagaimana? Untuk di musim pandemi secara prosesnya hampir sama ya kan, tetapi untuk penyambutan tamu yang datang juga dibatasi. Jadi kalau normal sekitar antara 2.500 sampai 3.000 tamu yang datang, kalau waktu pandemi kemarin sekitar cuma 100 sampai 200. Jadi pelaksanaannya pun nggak outdoor seperti ini, tapi dilaksanakan di dalam masjid aja. Jadi tradisi ini tuh hanya dilakukan di malam 22 dan malam 23 saja ya Pak, tidak dilakukan di malam Ramadan lain. Betul. Jadi pelaksanaannya malam 23 Ramadan, tapi itu persiapannya mulai malam 23 Ramadan. Biasanya ini kan kayak menghasilkan orang banyak ya Pak, terus dalam porsi yang besar juga, itu biasanya ada kendala atau tidak ya Pak dalam persiapan pelaksanaan tradisi sanggeringan ini Pak? Kalau namanya acara kendala pasti ada, tapi dengan kekompakan kita teman-teman panitia, insya Allah semua kendala bisa teratasi semuanya. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih telah menjawabnya. Saya sangat saya sudah nggak penasaran lagi sama acara ini karena sudah terjawab semua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama.
karena kita sudah mewawancarai Bapak selaku Ketua Panitia, mari kita saksikan teman kami, Umar, yang akan melihat dan meliput persiapan mengenai tradisi kolak ayam ini. Mari kita lihat. Baik, terima kasih rekan Karin dan rekan Arin. Kali ini kita berada di tempat pengumpulan ayam, tepatnya di depan Masjid Sunan Dalem Gomono. Nanti kita bisa lihat. Nah, persiapan sangat meriah sekali, sangat ramai. Terlihat banyak anak-anak dan remaja-remaja untuk menyukseskan acara sanggring kolak ayam ini, tepatnya berada di Masjid Sunan Dalem. Kita lihat. Nah, baik, di sini sangat banyak sekali, mengingat acara ini diselenggarakan sangat meriah sekali. Terdapat 3.000 orang yang akan hadir di sini, dan spesial akan dihadiri oleh Bupati Gresik sendiri. Dan kali ini kita bisa wawancara dengan adik-adik. Bagaimana rasanya ayam? Nah, itu ayamnya berapa tuh? Banyak. Cukup meriah sekali, dan jangan lupa menyukseskan acara kolak ayam ini atau sanggring, tepatnya di Masjid Sunan Dalem Gomono. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sulfani. Terima kasih atas kesempatan dari Mas Umar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa meliput acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abila Sulfani. Jadi di sini saya berkesempatan untuk meliput area dapur yang akan digunakan untuk acara nanti dan besok malam. Dan salah satu acara ini, kegiatan ini merupakan salah satu keunikan yang ada di kolak ayam ini, yang dimana dalam acara memasak ini hanya dilakukan oleh para pria, dan dalam memasuki dapur pihak wanita tidak diperbolehkan untuk masuk, sehingga dengan alasan ini akan dilanjutkan peliputan oleh Mas Jogi. Terima kasih Mbak Fani atas kesempatannya. Maka kita akan melanjutkan peliputan ke dalam daerah dapur. Yuk, mari kita lihat. Ya, mari kita. Sore Pak. Aduh. Lebih matang apa nih Pak? Udah dari jam berapa Pak? Biasanya dari bahan-bahan ini Pak. Untuk persiapan motong-motong bahannya ini udah mulai dari tidak, mestinya biasanya semalam sulit. Jadi setelah terakhir mampu mulai mengerjakan itu mulai dari kirim peralatan Itu ada ada udah dibagi tugas masing-masing Pak ya. Berarti mengerjakan ini bukan hanya Bapak berdua ya Pak? nah ini ada nanti ini kan masuk lumayan dulunya tuh kecil besar itu, sehingga semangat untuk tidak belajarkan rapi bermotong punya mulai tahun kemarin itu akan associating dan motong kaki kan bersih dari kecil Baik Pak, berarti setelah dari potong bawang ini akan ada tim yang lain untuk mengerjakan bahan lain. ya di khususnya saya
ini akarnya sampai setelah disisi harus disediakan. Oh, berarti setelah dari proses persiapan memotong bahan-bahan ini akan diserahkan ke dapur ya? Pak? Iya, Nah, kalau boleh tahu dapurnya di mana? Oh, oke, baik. Jadi dapur terbuka ya Pak ya? Berarti nanti semua ramai itu ya Mas? Misalnya. ya mulainya nanti setelah tarawih. Oh, setelah terawih baru dilakukan pemasakan, persiapan untuk masak lah ya Pak? Jadi kalau ternyata awal ayam itu biasanya setelah dulu kita kan sudah bisa pesan apakah ambil potong. Nah sekarang ada pun sendiri tidak pakai di dulunya diumumkan siapa yang tidak bukan kemarin itu. Oh, berarti sekarang udah agak sedikit terbantu ya dengan mesin ini Pak? Ya mulai tahun kemarin. Mulai tahun kemarin. Terus marutnya dengan itu. Kalau awal mulanya kan setiap peserta itu kelapa pulang untuk diparut, terus setelah terawih kata-kata dulu. Jadi kemudian ada tugas mulai tahun kemarin perasaan kelapa itu sudah diparut, sudah keluar membuat santannya. Alhamdulillah tahun ini ada bantuan akhir. Baik Pak. Terima kasih Pak ya.